Yang gimana? Satu ayat di dalam Bible yang mengajarkan konsep Trinitas tuh ayat yang mana? Trinitas. Tahu kan Trinitas kan? Yang Tritunggal itu bukan? Iya, Tritunggal, Trinitas sama aja. Oh, oke. Kristen bukan sih? Kristen. Ini Lu Kristen tanya apa sih? Islam juga lu ngerti gak? Boleh tanya aku kalau tentang Islam. Namanya kitab Tanakh. Nah, Torah, Nevi'im, Ketuvim. Torah 5 kitab Musa, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Nevi'im kitab Nabi-Nabi, Yesaya, Yeremia, Yeskiel, Hagai, Habakuk dan segala macam. Ketuvim kitab tulisan-tulisan, Mazmur, Ratapan, Pengkhotbah, Kidung Agung dan sebagainya. 3 kelompok kitab itu dijadikan satu menjadi Tanakh. Tanakh ini disusun kira-kira tahun 450 sebelum ada Yesus. Ya, sebelum ada Yesus. Abad ketiga sebelum Masehi, kira-kira tahun 270 sebelum Masehi, kitab ini diterjemahkan ke bahasa Yunani. Ini kan bahasa Ibrani nih. Nah, ini ya. Diterjemahkan menjadi bahasa Yunani. Namanya kitab nih bahasa Yunani ya. Namanya kitab Septuaginta. Septuaginta ini dari abad ketiga sampai kedua sampai seterusnya abad kedua, ketiga, keempat Masehi, setelah Yesus lahir, setelah Yesus nggak ada, ini terjemahannya diresensi namanya. Diresensi itu artinya dikritik terjemahannya, terus diubah-ubah. Oleh siapa? Oleh orang-orang Kristen. Oleh siapa aja? Oleh Bapak Gereja Origen, Bapak Gereja Lucian, Bapak Gereja Hesisius. Sampai akhirnya di abad 4, sebelumnya kan Kristen udah punya perjanjian baru nih. Betul. Ya, yang dari mulai Matius sampai Wahyu. Ini ditulis kira-kira pertengahan abad pertama sampai abad kedua. Di akhir abad keempat, yang Septuaginta ini, yang terjemahannya sudah diubah-ubah, ditempel sama ini, perjanjian baru. Inilah kitabnya orang Kristen pertama kali di abad keempat Masehi. Ya, jadi yang ini berasal dari sini, tapi yang ini terjemahannya sudah diubah-ubah sesuai dengan teologinya orang Kristen. Makanya orang Kristen bilang Yesus sudah dinubuatkan di sini, gitu ya. Tetapi kalau menurut Yahudi ada nggak nubuat Yesus di sini? Nol, nggak ada. Gitu. Oke, itu ini dari sejarah. Jadi makanya orang Kristen akan bilang Yesus itu memang sudah dinubuatkan untuk mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia. Yang diambil dari perjanjian lama. Perjanjian lama tapi yang sudah ini, yang ini tidak ada sama sekali kata buat Yesus. Jadi yang menciptakan Kristen sebenarnya juga orang-orang Yahudi. Iya, betul. Ya. Betul. Siapa pendiri Kristen? Paulus dan Barnabas dan pengikut-pengikutnya. Ketika mereka sudah tinggal di Antiokhia selama setahun, baru disebut orang Kristen. Iya. Kisah Para Rasul 11 ayat 26. Tapi sekarang menurut Angel, nah ini kita harus jujur ya. Menurut Angel, ajarannya Paulus sama ajaran Yesus ini sama nggak? Sama. Samanya di mana? Yesus pernah nggak ngajarin dosa waris? Enggak. Paulus pernah nggak ngajarin dosa waris? Nggak tahu. Itu yang tadi saya bilang, dosa dari Hawa tuh menjalar kepada setiap keturunan Adam. Itu kan bisa disebut sebagai original sin, dosa waris. Jadi Paulus mengajarkan dosa waris, Yesus nggak pernah mengajarkan dosa waris. Aku agak ambigu sih, soalnya ada di firman itu ngomong kayak gini, tentang kutuk nenek moyang. Itu kata Paulus. Oke. Bukan kata Yesus. Ya. Itu di Galatia 3. Ya, sebenarnya aku bukan ahli Alkitab banget atau kayak gimana, karena aku sendiri sebagai orang Kristen tuh nggak pernah baca dari Kejadian sampai Wahyu. Cuman aku tahu garis besarnya mengenai Kristen itu seperti apa. Karena aku dulu sebagai Kristen yang taat, yang dulu pernah pelayanan juga di gereja dan juga ikut-ikut retret dan lain-lain. Bahkan aku pelayanan ke jiwa-jiwa. Gitu. Saya sangat-sangat memahami kalau Angel tuh nggak ngerti yang gini-ginian. Iya. Karena memang yang gini-ginian juga di sekolah tinggi teologi aja nggak diajarin. Betul. Ya. Iya. Kemarin ada seorang pendeta belajar di STT 13 tahun. Tapi ketika diskusi sama saya, ketika kitab-kitab yang begitu banyak modelnya begini, kebanyakan juga saya ngajarin malah jadinya. Karena berarti itu di STT dia tuh nggak diajarin gitu.
Itu memang bagian dari sejarah. Gitu. Kelihatannya saja Kristen sudah settle dan memang Kristen menang daripada Yahudi. Iya. Ya. Yahudi kan jauh lebih sedikit lah dibandingkan Kristen. Iya. Kristen bisa tumbuh besar seperti sekarang karena ada pengaruh politik, pengaruh kekuasaan. Dari Romawi disebarkan ke seluruh dunia melalui apa? Melalui 3G. Pernah dengar 3G? 3G itu apa? Gold, Glory, Gospel. Kolonialisme, Oh, iya, iya. kolonialisme. Tahu. Ya, jadi Kristen itu bisa menyebar ke seluruh dunia dengan 3G. Kenapa mereka menyebarkan 3G? Karena mereka kalah di perang salib. Makanya mereka selalu mencoba menyebarkan agama Kristen dengan apa? Dengan yang itu tadi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah semua manusia dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Itu yang disebut dengan amanat agung. Matius 28:19. Tetapi sebenarnya bisa dikatakan secara jujur bahwa orang Kristen seperti Angel ini sebenarnya adalah pengikut gereja. Pengikut gereja ini sebenarnya juga disebut pengikut Paulus. Tapi tidak semua ajaran Paulus diajarkan oleh gereja. Paulus juga nggak salah-salah amat. Dia membuat ide baru, dia membuat gagasan baru, sampai disebut dia dan pengikutnya orang Kristen. Karena apa? Dia mengangkat dirinya sendiri menjadi rasul. Ketika dia sudah dalam perjalanan ke Damsyik untuk mengejar pengikut Yesus, dia mengaku melihat cahaya, mendengar suara, terus dia buta, terus dia mengaku bertobat, dia berbalik menjadi memberitakan tentang Yesus. Ya, dia mengangkat dirinya sendiri sebagai rasul. Tapi dia mengangkat dirinya rasul itu bukan untuk orang-orang Yahudi, untuk orang-orang non-Yahudi. Nah, ajaran dia untuk orang-orang Yahudi, kalian harus tetap hidup di bawah hukum Taurat. Nggak boleh makan babi, sunat, ngikutin hukum Taurat. Tapi untuk orang-orang non-Yahudi, kalian nggak perlu hidup di bawah hukum Taurat. Kenapa? Karena dosa kalian sudah ditanggung, sudah ditebus oleh Yesus. Betul. Yang mati di atas kayu salib. Maka itu kalian nggak perlu sunat. Semua makanan halal, kata Paulus. Tapi kata gereja, nggak semuanya diikutin. Ya, Paulus cuma ngomong semua makanan halal. Apapun yang kamu beli di di pasar, kalau kamu berkati dalam nama Yesus itu halal gitu. Tapi apakah babi itu makanan? Menurut orang Yahudi, babi bukan makanan. Itu di Taurat ya? Ya, di Imamat 11 ayat 7. Ya. Sudah jelas, bahkan orang yang makan babi aja kan akan dimusnahkan di Yesaya 66. Ya. Jadi, kalau aku potong, emang hukum Taurat itu agak berat banget ya. Bahkan kayak dosa aja tuh, kayak kita berdosa tuh ada hukumannya sampai mati. Hukum Taurat itu emang berat. Yang kayak dipenggal gitu kan. Ada misalnya dia berzina dan ya dirajam kayak gitu. Emang hukum Taurat itu emang agak berat sih. Tapi orang kita Yahudi sekarang masih ada nggak? Masih ngikutin hukum Taurat nggak? Kalau itu aku nggak tahu. Masih, itu ada kitabnya. Ini kitabnya. Ini masih ada kitabnya. Berarti mereka masih bisa hidup dengan hukum Taurat. Ya, tapi kita yang sebagai Kristen itu kita nggak mengikuti hukum Taurat lagi karena semua udah digenapi. Nah, kalau Yesus ngomongnya Yesus ikut hukum Taurat nggak? Matius 5. Matius perjanjian baru ya? Perjanjian baru. Jadi di semua perjanjian baru tidak semuanya juga salah. Ya. Masih ada yang kebenaran tapi bercampur dengan kebatilan. Kalau saya bilang gitu. Matius 5 ayat 17 sampai 18, coba baca. Yesus dan hukum Taurat. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Ia kan benar untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Satu iota tahu nggak seperti apa? Cuman seperti tanda kutip begini aja. Itu satu iota itu, satu titik, satu huruf Ibrani yang paling kecil tidak akan dihilangkan selama bumi dan langit hancur. Artinya apa? Yesus ngikutin hukum Taurat, ya kan? Kalau Yesus ngikutin hukum Taurat, dia waktu lahir disunat, Lukas pasal 2. Dia puasa. Kalau dia ngikutin hukum Taurat, dia makan babi nggak? Nggak, harusnya nggak. Harusnya nggak. Kalau ikut hukum Taurat, ya kan? Yesus juga cara berdoanya sujud. Ya, saya nanti bisa tunjukin ayat-ayat di mana semua nabi-nabi sebelum Yesus juga sujud, termasuk Nabi Musa alaihissalam yang menerima Taurat juga. Betul. Tapi kan kalau di hukum Taurat itu nggak boleh makan babi ya. Tapi kan waktu di kejadian itu Tuhan menciptakan langit dan bumi di hari ke-7, Tuhan tuh bilang bahwa semuanya itu baik.
Yang penting kita tuh tidak berlebihan dalam hal apapun itu. Jadi Tuhan tuh menciptakan itu semua itu baik, semua itu ada fungsinya, tapi tidak tamak atau tidak las. Bahasa Inggrisnya las, nggak bisa Oke. ngomongnya. Gini, Angel pernah tahu ikan? Iya, Ikan koki tahu kan? Bagus nggak dilihat? bagus. Bagus. Angel pernah ngeliat ikan arwana? Arwana tuh yang jenong itu kan? Bukan itu, kalau itu kan lohan. Ikan arwana tuh tahu. tahu kan? Iya, tahu. Mahal kan? Iya. Bagus nggak kalau dilihat gitu kan? Bagus. Tapi pernah nggak Angel ngeliat akuarium ada ikan yang kerjanya nempel di kaca begini? Tahu ikan sapu-sapu. Nah itu tahu. Apa fungsinya ikan sapu-sapu di akuarium? Untuk membersihkan lumut. Begitu juga babi. Babi fungsinya tuh seperti ikan sapu-sapu sebenarnya. Ada nggak ibu-ibu makan ikan sapu-sapu? Yang doyan mungkin boleh ya. Tapi ada nggak yang makan? Nggak ada, karena itu hewan hanya untuk membersihkan. Itulah juga kok yang jananya tuh. Jananya tuh ya kalau memang nggak boleh kenapa Diciptakan. Yaitu sebagai penyeimbang. Namanya alam semesta ini punya rantai makanan. Namanya rantai makanan pasti punya tingkatan. Nah kalau ada tingkatan pasti ada yang paling tinggi, ada yang paling rendah, ya kan? Betul. Jadi nggak mungkin pencipta menciptakan sesuatu tuh nggak ada gunanya. Iya, betul. Jadi kalau ketika Tuhan mengharamkan babi untuk Angel di Perjanjian Lama, artinya seolah-olah begini, Tuhan itu mau bilang gini, Angel, lu tuh nggak pantas makan babi. Babi tuh nggak pantas dimakan oleh manusia karena babi itu sebagai penyeimbang. Gitu. Nggak usah ngomongin cacing pita dah. Ya, ada yang ngomong banyak cacing pita dan segala macam. Nggak usah ngomong dah. Itu kalau direbus 1000 derajat, cacing pitanya mati. Gitu. Tetapi bukan itu masalahnya. Masalahnya pasti ada tujuannya babi diciptakan. Sebagai itu penyeimbang. Seperti ikan sapu-sapu. Orang Islam boleh nggak makan babi? makan babi. Boleh. Kalau Nah, ya kan gua belum Enak selesai banget ngomongnya. Enak banget. Kan ada pertanyaannya. kan gua nanya belum selesai. Ya, Boleh kalau nggak ada makanan yang lain gitu. Ya. Berarti Tapi kalau kalau terdesak boleh ya makan babi ya? kalau terdesak ya bukan didesak ya. Kemuat kepik sengaja makan babi itu beda. Nah, itu di Islam gitu ya. Bukan berarti harga mati enggak, tapi itu nggak pantas kita makan gitu. Walaupun bisa dimakan, tapi nggak pantas dimakan, ibaratnya gitu. Jadi bukan berarti apa namanya sudah diperintahkan terus ibaratnya gimana ya? Maknanya kita cari maknanya aja deh gitu. Karena mungkin rasanya enak dan segala macam, masih ada kok makanan lain yang bagus buat kita gitu. Yang pantas kita makan gitu. Nah, Paulus sebenarnya nggak pernah nyebut babi haram atau babi halal juga nggak pernah. Paulus nggak pernah sebut. Paulus cuma ngomong semua makanan halal. Semua makanan. Tapi pertanyaannya adalah menurut orang Yahudi, apakah babi itu makanan gitu. Buat orang Yahudi, babi itu bukan makanan. Masalah di situ. Nah, sama gereja dipelintir. Semua makanan, oh babi kan makanan, boleh dimakan gitu. Oke. Sekarang gua tanya sama Angel, babi hutan sama babi sama nggak? Beda. Sama-sama babi sih, cuman aku nggak mau makan babi. Nggak mau. Karena dia makannya bangkai. Hah? Dia makannya bangkai, babi hutan tuh makannya bangkai. Ya, kalau babi yang diternak nggak makan bangkai. Enggak, itu Karena kan- diawasin sama manusia Iya. kan. Coba dilepas, makan apa dia? Kan halal katanya. Iya, ya kan berhikmat dong. Manusia kan diciptakan Tuhan kan berhikmat, punya hikmat. Ya kalau dia makannya bangkai, kita juga mau makan lah. Kalau babi ternak kan di Oh, pokoknya jawabannya. Pokoknya langsung aja ke kodon. Nanya lu. Nah, Bible-nya aja udah tua banget tuh kayaknya. Tua. ini sama gua aja tuan ini. Kayaknya bukan Bible itu kayaknya baru. Makanya kita jujur-jujuran aja. Gue juga maunya jujur kok. iya. Ya. Coba baca, ini apa? Yang kuning. Sama satu lagi Imam. dia bilang kok. Ntar dulu, satu-satu. Ah. Coba baca dulu apa itu? Dia dan lagi babi. Karena sungguh pun kukunja Kukunya. kukunya. Kok ini Jess? Ini zaman dulu, tahun 58 itu. Gua aja belum Dan lahir. lagi babi karena sungguh pun kukunya Tulisan terbelah apa? dua. Babi. Iya. Coba sekarang yang ini baca. Iya itu Yang kuning.
Demikian juga babi hutan karena memang berkuku belah, yaitu kukunya bersela panjang, tetapi tidak Mama biak. biak, haram itu bagimu. Sama nggak babi sama babi hutan? Sama. Tadi bilang beda, sekarang sama. Tapi kalau misalnya perbentukannya beda. Kalau babi hutan kan ada taringnya. Iya, nah makanya gua tanya babi hutan sama babi sama apa beda? Inti sama babi. Sama-sama babi. Tapi kenapa bisa beda begini? Yang satu babi hutan. Ini tahun 74, ini 58. Nanti ada lagi nih yang baru nih. Babi hutan tuh galak tau. Iya. Nyeruduk loh. Kok dia nggak percaya kalau ada orang mualaf tuh kok. Dia ngomong sama aku. Nggak percaya Kalau nggak ada gimana? orang apa? Mualaf, nggak ada orang tuh mualaf. Kan kamu pernah bilang ke aku. Nih, sekarang jadi apa? Orang yang Babi juga najis. Ini apa nih? Ini. LAI juga. Oke. Ini perjanjian lama ya. Babi juga najis bagimu karena babi memang berkuku belah, kukunya bersela panjang tetapi tidak Sama nggak haram sama najis? sama haram sama najis tuh. Sama nggak bang, haram sama najis? Sama. Haram sama najis. Beda. Beda ya? Beda. Jadi yang itu, Heeh. yang itu pertama tadi babi haram. Yang ini babi hutan haram. Yang terakhir babi najis. Tuh, ini kitab apa tadi? Itu tahun 5 sama-sama LAI nih. Iya, tapi ini itu perjanjian lama. Sama ini perjanjian lama dan baru. Iya, ini perjanjian. Nih, yang nerbitin siapa nih? Lembaga Kita Indonesia. Oke, yang ini? Lembaga Kita Sama. Indonesia. Ini juga sama. Oke, berarti sorry. Berarti sama-sama ini ya, sama-sama intinya di perjanjian lama kan kok. Iya. Ya, jadi aku juga dulu belajar kalau misalnya kita tuh nggak boleh makan makanan itu yang lipet-lipet itunya jarinya. Ya nggak kebelah-belah jadi kayak babi. Lu makan udang nggak? Makan. Boleh nggak di Bible makan udang? Nggak disebutin sih di Bible makan udang atau Di makan. sini disebutin Hah? hewan laut yang boleh dimakan atau ikan itu yang bersisik dan bersirip. Udang bersirip nggak? Enggak. Nah, kenapa lu makan? Di sini nggak boleh. karena lu doyan kali. Lu makan. Ikan lele makan nggak? Makan. Ikan lele kan nggak Saya bersirip. semua Nggak bersisik ikan lele. Nggak ada sisiknya. Kan kulitnya. Yang boleh dimakan itu yang bersisik dan bersirip. di Alkitab. Di Alkitab, mau gue tunjukin nih ada. Perjanjian lama lagi kok. Perjanjian lama. Nah, masalah itu begini. Paulus yang bilang bahwa matinya Yesus di atas kayu salib itu membatalkan hukum Taurat. Sedangkan Yesus bilang, aku datang bukan untuk membatalkan Taurat. Sebelum langit dan bumi itu hancur, satu iota pun tidak akan dihilangkan. Iya, Tapi iya. Paulus yang bilang, Yesus mati di atas kayu salib itu untuk membatalkan hukum Taurat. Nah, jadi sekarang Angel ini sebenarnya pengikut Paulus apa pengikut Yesus? Mengikut Yesus. Kalau pengikut Yesus, Yesus nggak makan babi, lu makan babi. Yesus doanya sujud. Angel sujud nggak? Bebas sih sekarang Siapa yang ngajarin bebas? dalam kondisi apapun bisa sih. Tapi Ya. emang doanya Yesus emang sujud sih. Dia kayak sujud begitu. Yesus puasa. Puasa nggak? Puasa. Puasanya berapa? Jadi Berapa? puasanya itu kan kalau Yesus Dari jam kan berapa sampai jam 40 berapa? hari sampai 40 malam. Kita sih biasanya dari jam 8 malam sampai jam 6 atau kebalik ke jam 8 lagi. Selama sebulan. Iya. Itu tergantung Sebulan? sih ada yang kita pergumulin nggak gitu sih. Nah itu kalau udah pergumulan, kalau nggak, Nggak puasa. nah. Ya? Atau misalnya nih kalau di luar pergumulan ya, misalnya kayak kita emang pengen bertobat banget ya kita puasa karena kan puasa itu apa ya minimalisir dosa. Ya artinya Kristen itu ada yang berpuasa dengan kondisi tertentu, tapi puasanya orang Kristen tidak mengikuti puasa Yesus. Ya kalau puasa Yesus 40 hari 40 malam mati. Ya, makanya. Mati gua. Gua juga nggak mau. Loh. Nah, terus Yesus diceritakan di Bible ketika jenazahnya diturunin, jenazahnya dikafani. Kalau orang Kristen dikafani apa masuk peti?
Oh, seperti Kenapa? didananin. Kenapa nggak dikafanin? Kenapa nggak seperti Yesus gitu? Nah itu pertanyaan aku kemarin. Kenapa kamu nggak jawab? Aku nggak tahu ya, mungkin karena beriring berjalannya waktu, zaman sekarang udah modern, Nah, maybe ya. Jadi kayak Jawaban kamu bukan dan itu, enggak Kak. sih, lebih tepatnya kayak gini. Lebih tepatnya ya, ini aku bisa kasih jawabannya. Kan kalau misalnya di Kristen itu sebenarnya tubuh kita ini fana. Tubuh kita ini fana yang artinya tuh nggak terlalu penting lah tubuh ini. Tapi yang penting roh kita, jiwa kita percaya sama Tuhan Yesus. Kayak gitu sih. Jadi kalau misalnya mau diapain, kayak mau dibakar, kayak mau dikafanin, mau dipocongin juga kita boleh kok. tahu nggak kenapa? Karena begitu. Kenapa? Tahu nggak kenapa ajaran begitu? Kenapa? Karena Paulus ketika menciptakan agama Kristen, Paulus itu sedang menyesuaikan dengan adat budayanya Romawi. Iya. Itu kan tadi saya bilang, Paulus menciptakan Kristen itu dia mengaku rasul tapi untuk orang non Yahudi Iya. yang akhirnya diterima oleh Romawi. Iya. Gitu. Jadi yang namanya tradisi dan segala Iya, macam lebih ke tradisi tinggalin sih. semua. Iya. Tapi buktinya tradisi itu kan sampai sekarang juga masih ada yang bisa melakukan. Kita umat Islam kalau baca Bible malah kita yang ngikutin Yesus. Laki-lakinya disunat, puasa, nggak makan babi, sholatnya sujud, sholat subuh tadi kan itu sholat subuh. Kita orang kalau mati dikafani, kita malah yang ngikutin Yesus. Nah ya ini yang berikutnya gini. Tadi kan Angel sempat menyebut ada namanya nabi palsu. Nah, Nabi palsu. menurut Angel, yang namanya nabi palsu itu ajarannya harusnya sama atau beda dengan Yesus? Beda. 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 Nah tadi kan terbukti Paulus mengajarkan dosa waris yang tidak diajarkan oleh Yesus. Sedangkan Yesus ngajarinya kalau lu nggak bertobat, lu nggak masuk surga. Ajaran Paulus dan ajaran Yesus beda. Dan Yesus sudah sudah pernah mengatakan kepada murid-muridnya, berhati-hatilah kepada orang-orang Farisi. Paulus orang apa? Orang Farisi. Ya, berarti yang aku bisa ambil gini ya. Jadi kan dari penciptanya Alkitab itu kan Alkitab itu kan balik lagi ya, Tuhan yang berfirman, dan apa yang ada di Alkitab itu yang terjadi di dunia ini. Kalau mau percaya orang Kristen. Tapi kan kayak contohnya nih ya, nggak ditulisin secara kayak misalnya contoh jagalah kekudusan. Kan contoh ya kalau di Muslim itu kan menjaga tutup aurat gitu kan. Kekudusan sama nutup aurat beda Iya, cerita, iya. beda konteks. Ya kalau ya kurang lebih lah kayak gitu misalkan Ini kayak gue gitu. buktiin bahwa Paulus tidak semuanya salah, tapi sudah diubah-ubah sama gereja lagi. Kemarin tuh kamu bilang kafan tuh kenapa dikafanin? Karena Yesus mati di gua. Iya. Jadi di batu, makanya Yang hijau baca. Tetapi tiap-tiap perempuan yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang tidak bertudung menghina kepalanya. Sebab ia sama dengan perempuan yang dicukur rambutnya. Sebab jika perempuan tidak mau menudungi kepalanya, maka haruslah ia juga mengunting rambutnya. Tetapi jika bagi perempuan adalah penghinaan bahwa rambutnya digunting atau dicukur, maka harus ia menudung kepalanya. Lu ke gereja pakai kerudung nggak? Enggak. Kenapa? Paulus bilang suruh berkerudung. takut jadi suster. Takut jadi itu. Nah, jadi itu yang tadi saya Jadi bilang. palak. Enggak bercanda. Ajarannya Paulus Iya. juga dirubah sama gereja. Gereja sekarang juga nggak semuanya ngikutin Paulus. Iya. Jadi gereja sebenarnya punya ajaran sendiri yang sebenarnya ajaran dasarnya dari Paulus. Buktinya ada di Bible. Gimana dong? Nah sekarang kalau seorang Angel itu maunya ngikut Paulus atau ngikut Yesus? Gitu Ikut aja. Yesus. Kalau ikut Yesus ya itu. Sholatnya sujud, puasa, nggak makan babi, terus mati dikafanin. Sekarang semua nabi-nabi sebelum Yesus sujud nggak? Mau dibuka satu-satu atau mau gue sebutin aja? Sebutin aja. Kejadian 17:3 Abraham sujud. Keluaran 3:48 Musa sujud. Bilangan 16:22 Musa dan Harun sujud. Yosua 5:14 Yosua sujud. Daud 1 Tawarik 29:20 dan Mazmur 95 ayat 6 Daud dan umatnya sujud. Terus
Nehemia 8 ayat 6, Uzair atau Ezra sujud. Yesus Matius 26 ayat 39 sujud. Nabi Muhammad SAW diperintahkan ruku sujud. Quran surat Al-Hajj ayat 77. Kalau Nabi Muhammad SAW ini seorang muslim, berarti Yesus sampai ke Nabi Abraham itu muslim bukan? Cara sholatnya mirip-mirip gitulah. Ada sujudnya, ada berdirinya, ada rukunya. Yang disempurnakan di Islam. Oke. Nabi-nabi semua sujud. Yesus sujud, kenapa Angel nggak sujud? Ikut gereja gitu. Ke gereja sih. Iya memang. Iya, benar kok. Ikut gereja, tapi gereja memodifikasi ajarannya betul. Paulus. Kan kata kamu sendiri, kamu masuk Nah. Kristen tuh karena nyanyi-nyanyi. Jadi kalau seorang nabi yang dianggap nabi, ajarannya beda dengan Yesus, itu bisa nggak disebut nabi palsu? Bisa. Sekarang Nabi Muhammad SAW ajarannya ada yang beda nggak sama Yesus? Ada. Apa contohnya? Contohnya istrinya banyak Nabi Muhammad. Nah, itu pertanyaannya itu. Oke. Iya. Boleh istri yang banyak. Iya, poligami. Yesus ada nggak melarang poligami? Melarang. Di mana ya teh? Aku nggak tahu ayatnya di mana, tapi ketika kita pernikahan Kristen itu, dan aku kan pernah tuh ikut pranikah secara Kristen. Pas dia mengucapkan janji suci di depan gereja atau pendeta, itu tuh yang bisa memisahkan adalah maut, berarti 2 orang. Apa? Gak bisa itu yang namanya nikah lagi tuh nggak ada. Dan yang boleh memisahkan adalah maut. Jadi tuh di perceraian di Kristen juga tuh nggak boleh banget. Kalau di Islam itu hukumnya haram. Wih, gila. Ya, nggak boleh banget. Jadi hanya yang maut yang Nah memisahkan. terus sekarang di catatan sipil banyak yang cerai nggak orang Banyak. Kristen? Itu karena ya mungkin Kristen KTP. Tapi kalau misalnya di gereja sendiri dia nggak akan mau tanda tanganin. Kayak gitu. Karena kan ketika dia berjanji itu, aku menerima engkau dalam suka Orang nggak akan bisa ke catatan sipil kalau nggak ada surat keterangan cerai dari gereja loh. Ya itu kan mungkin ada mungkin gereja-gereja yang kayak gimana gitu. Tapi kalau misalnya dia yang taat banget dan itu Kristen, dia nggak akan mau Ya, berdosa. sekarang contoh, Ya. sebagai orang Kristen, Heeh. Angel misalnya sudah menikah, Heeh, betul. menerima Betul lagi. menerima KDRT dari suaminya, Iya, misalnya nih iya. ya, ini kan belum nikah nih, Iya, iya. misalnya di KDRT sama suaminya, mukanya sampai merah, biru, hitam gitu, Ya. paling-paling sama pendetanya kan bilang bersabar, 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 suaminya suruh berubah, tapi kalau lakinya tuh nggak bisa berubah, punya kelainan jiwa, digebukin terus, kira-kira Angel bakal minta cerai nggak? Dalam manusiawi atau duniawi, aku pasti dalam kesabaran manusia ya, secara manusia nih, ya pasti iya dong. Iya. Iya. Nah di Bible, Di Bible apa yang sudah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ya. Dan makanya itu ketika menikah itu hal yang berat sih buat Kristen. Jadi ketika kayak di gereja pun sendiri, ketika kita mau menikah, kita tuh ada namanya bimbingan pranikah. Jadi itu bahkan ada yang Apapun lah, Iya. ngikutin konseling, ngikutin Iya, macam-macam betul, lah. betul. Ha-ha. Tapi ketika sudah menjalani setahun manis, 2 2 tahun tahun, ya. harmonis, misalnya 7 tahun, 9 tahun, misalnya terjadi seperti itu, akhirnya kan bercerai juga. Menurut Bible nggak boleh cerai katanya. ya berarti itu Menurut dosa gereja orangnya. juga, iya. Menurut gereja juga nggak boleh cerai. Ha-ha. Berarti kan judulnya Kristen juga tidak mengikuti sepenuhnya. Betul. Ngikutinnya gereja sebenarnya. Ya. Betul nggak? Benar sih. Lebih tepatnya kalau di Nah, Kristen. sekarang Yesus disebut rabi nggak di sini? Iya. Tahu nggak kalau rabi itu harus menikah? Nggak tahu. Orang Yahudi yang namanya rabi nggak menikah, wah hampir nggak ada rabi yang nggak menikah. Semua rabi menikah. Sekarang orang Yahudi boleh nggak bersentuhan kulit sama wanita? Nggak tahu. Nggak boleh. Yahudi itu lebih ketat malah daripada Islam. Iya sih. Mereka kalau bikin kebaktian, perempuan sama laki dipisah. Kita juga ya, di masjid juga laki di depan atau bersampingan, tapi tetap dipisah. Yahudi lebih keras. Laki-laki nggak boleh bersentuhan sama wanita yang bukan istrinya atau bukan keluarga intinya. Yesus waktu diurapi sama Maria, siapa tuh? Diurapi dengan minyak. Bersentuhan kulit nggak tuh? Diurapi pakai rambut tuh. Menurut tradisi Yahudi, kejadian seperti itu harusnya sudah dirajam. Kenapa nggak dirajam Yesusnya?
kemungkinan besar itu adalah prosesi pernikahan. Nah, ini gue tunjukin lagi nih. Ini ada gospel yang nggak masuk ke dalam Bible nih. Mana kok? Mana ya? Oh di sini, sorry. Udah di. Perasaan yang itu di mana ya? Yang Nag Hammadi. Ada dan jago bahasa Inggris kan? Lumayan. Nggak jago sih, biasa aja. 157. Ini gospel, tapi nggak masuk ke dalam Bible ya. Iya. Kelompok ini udah dimusnahkan sama Kristen yang berkuasa pada waktu itu. Coba dibaca, yang kuning. Yang kuning ya? Yang kuning aja. Wisdom and Mary of Magdala. Wisdom, who is called barren, is the mother of the angels. The companion of the Savior is Mary of Magdala. The Savior loved her more than all the disciple, and he kissed her often on her mouth. Yesus sering mencium dia, Maria Magdalena, di apanya? Di bibirnya. Di bibirnya. Kalau bukan mahram, dirajam. Wisdom and Mary of Magdala. Wisdom, who is called barren, is the mother of the angels. The convention of the Savior is Mary of Magdala. The Savior loved her more than all the Sorry-nya apa ya? Itu adalah gospel-gospel dari Kristen-Kristen Gnostik yang tumbuh subur di Mesir malah. Akhir abad pertama sampai abad kedua. Kristen-Kristen yang kelompok ini itu sudah dimusnahkan sama Kristen-Kristen yang penguasa pada saat itu. Tapi tulisan-tulisannya masih tersimpan di sebuah desa namanya Desa Nag Hammadi. Salah satunya malah sini, gue bukain. Salah satunya malah bilang apa? Yang disalib bukan Yesus. Aku pernah dengar tuh yang itu. Pernah dengar Simon orang Kirene? Nah, yang disalib Simon orang Kirene. Kalau kita orang Kristen itu bilang ajaran sesat sih. Nah iya, ya pastilah. Iya, makanya dimusnahkan. Semua yang tidak sama dengan gereja pasti sesat. Gitu. Iya. Exactly. Yang disalib Simon orang Kirene. Ini masih Inggris banget. Yang kuning ya? Nggak usah semua lah, bawahnya aja. Itu ada kata-kata Simon orang Kirene. Okay. Someone else wore the crown of thorns, and I was on high, poking fun at all the excess of the rules and the fruit of their error and conceit. I was laughing at their ignorance. Yesus menertawai ketidaktahuan mereka. Was on high, poking fun at all the sins of their rules and the fruit and their because I was laughing at the ignorance. Kodek-kodek ini, apa namanya, gospel-gospel ini ditemukan berbarengan sama gulungan, hampir berbarengan lah, beda 2 tahun, sama gulungan-gulungan Laut Mati yang di Qumran. Iya, Laut Mati. Pernah dengar kan? Pernah dengar. Hampir sama, hampir bareng sama ini. Kalau di Qumran 1947, ini 1945. 1945? Iya. Indonesia merdeka dong? Iya. Oke. Abad 20 baru ditemuin ini. Umurnya udah hampir 2000 tahun gitu. Jadi artinya pada saat itu sebenarnya Kristen nggak cuma satu macam. Yang berhasil tampil sebagai pemenang adalah Kristen-Kristen yang mengikuti pemikiran Paulus. Gitu. Tapi Kristen-Kristen yang lain, Arianisme, Gnostik, Nazarin, Ebionite, yang kecil-kecil, ini dimusnahin. Jadi di situ. Kalau lihat, tapi walaupun begitu, yang sudah ada di dalam Bible ini sendiri, yang sudah dianggap sebagai perkataan Yesus, yang sudah dipilih sama bapak-bapak gereja, ternyata yang diceritakan di sini, Yesus malah melakukan apa yang sama dengan orang Islam lakukan. Dan ajarannya Paulus ternyata memang beda dengan ajaran Yesus. Iya. Berarti orang Kristen pengikut siapa? Gitu. Orang Kristen pengikut Yesus. Bukan Paulus harusnya. Kalau ngikut Yesus kan harusnya lakinya disunat, nggak makan babi. Iya. Tapi sebenarnya yang zaman-zaman sekarang juga nggak ada ya. Sekarang kalau dianggap ngikut Yesus nih. Kalau gua tampar pipi kanan mau kasih kiri? Iya. Bener? Iya. Cobain ya. Nggak gitu konsepnya. Oh nggak gitu konsepnya. Gini. Konsepnya nggak gitu.
lebih Gimana tepatnya coba kayak gini. jelasin? Kan ada tuh firmannya, ketika kamu ditampar pipi kanan, kasihlah pipi iya. kirimu. Itu artinya kasih tanpa batas. Jangan Mengasih membalas tanpa batas. kejahatan dengan kejahatan. Ya, dan itu kasih tanpa batas. Oke, sekarang kalau kasihilah musuhmu, bisa? Kalau kita Kristen yang taat banget tuh bisa. Oke, sekarang kalau misalnya gua nih, penjajah Belanda. Heeh. Gua datang ke bangsa Indonesia yang belum merdeka. Iya, Hasil buminya gua ambil. iya. Gua kasih kitab, kasihilah musuhmu. Musuhnya orang Indonesia siapa waktu itu? Belanda. Belanda. Nah itu, begitu ajarannya. Gimana? Tapi kan orang Indonesia nggak semua orang Kristen. Iya tahu. Tapi ketika penjajah datang bawa kitab begini, kasihilah musuhmu, kira-kira menurut Angel gimana? Jangan sangka Bible itu nggak bisa dimodifikasi. Ini juga Bible nih. Judulnya apa? The Negro Bible. Diterbitkan kira-kira tahun 1836 untuk budak-budak kulit hitam di Amerika Latin. Kejadian berapa pasal? Ingat nggak? 50 pasal. Dibuang tinggal 14 pasal. Keluaran 40 pasal jadi 2 pasal. Imamat 27 pasal jadi 0. Banyak yang jadi 0 tuh, dibuang. Banyak yang 0. Ini yang diberikan kepada budak-budak kulit hitam. Lo bacanya yang ini ya, gitu. Nggak boleh baca yang full. Gitu. Tujuannya apa? Supaya budak-budak itu nggak berontak. Ya. Tahu dong warna ini, tahu dong. Iya. Warna apa? Warna pelangi. Iya. Lambang siapa kalau warna pelangi? LGBT. Nah, ini Bible khusus buat orang-orang LGBT. Oke. Apa yang dirubah? Beberapa ayat terjemahannya dirubah. Tujuannya apa? Supaya menghilangkan misinterpretasi kepada homofobik. Pernah dengar King James? Pernah dengar. Bible King James pernah dengar? Pernah dengar. Aslinya dia disebut Queen James sama orang-orang teman-teman dia. Jadi King James itu sebenarnya seorang bisex. Banyak sih emang. Gereja setan di Amerika aja tuh banyak banget. Itu ada Bible gereja Iya, setan. gereja setan tuh banyak. Ya, banyak banget di sana. Jadi ketika ada kelompok yang berbeda, kelompok yang ini pasti selalu akan menuduh yang lain sesat, bidat, sesat, bidat. Saling membidatkan, semuanya begitu. Ketika ada pandangan yang beda dikit, bidat gitu. Betul. Buat orang Unitarian, Angel sesat. Buat orang Oneness, Angel sesat. Betul. Gitu. Saling membidatkan gitu. Di gereja setan tuh ada banyak di Amerika. Sekarang, menurut Angel, Ya. kan Angel bilang ini kitab suci kan? Iya. Yang ini. Ya, yang ini. Iya. Yang ini kitab suci bukan? Itu ketahuan banyak banget. Bahasa Indonesia. Makan lo. Kita sebut Pasti nggak pernah dari lihat. barat sampai timur. Ya, Ya. pasti nggak pernah lihat. Karena apa? Katolik. Karena kitab ini tidak diperjualbelikan. Kitab Katolik juga ada yang begini nih. Ini juga kitab Katolik, tapi lebih tipis. Kenapa? Karena di sini nggak ada tafsirnya. Kalau yang ini ada tafsirnya. Oke, sekarang pertanyaan saya ke Angel. Kalau ini disebut sebagai kitab suci, kalau di dalamnya ada ayat yang tidak asli, gimana? Bisa nggak disebut ini kitab suci? Nggak bisa kalau nggak ada ayat yang asli. Oke, sekarang moment of truth berarti. Itu kitab Katolik ya? Katolik. Nah, ini isinya 66 kitab atau 66 buku. Ini isinya 73 buku atau 73 surat. Dulu ketika Martin Luther mendirikan Protestan, yang dipegang Martin Luther juga ini. Tapi Martin Luther bikin Bible-nya sendiri dengan menyalin dari sini, tapi yang 7 kitab dari sini ditolak sama Martin Luther. 7 kitab itu namanya Deuterokanonika. Iya, Deuterokanonika. Pernah dengar ya? Belajar, bukan pernah dengar, pernah belajar. Nggak belajar. Dianggapnya bukan firman Tuhan kan? Iya. Oke. Sekarang kitab ini adalah tulisannya apa nih? Tidak untuk diperdagangkan. Nggak bakal bisa cari dapat di toko buku, nggak ada. Kok Dodi dapat? Ada deh. Itu sih pertanyaan aku. Kan nggak diperjualbelikan. Ya, dengan pengantar dan catatan lengkap 2009 dipersembahkan kepada siapa? Umat Katolik Indonesia. Oleh siapa? Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Departemen Agama Republik Indonesia. Resmi nggak kira-kira? Resmi dong. Ya. Angel sebagai yang
pernah menjadi Kristen sekian tahun, tahu nggak yang menurut Angel itu ayat yang mengajarkan konsep Trinitas itu ayat yang mana? Yang gimana? Satu ayat di dalam Bible yang mengajarkan konsep Trinitas tuh ayat yang mana? Trinitas. Tahu kan Trinitas kan? Yang Tritunggal itu bukan? Iya, Ya, Tritunggal, Trinitas sama aja. Oh, oke. Kristen bukan sih? Kristen. Ah, ini Lu Kristen gak tanya apa sih? Islam juga lu ngerti gak? Boleh tanya gue kalau tentang Islam. Kalau Kristen gue kagak tahu. 1 Makanya belajar Yohanes, dulu, login dulu. 1 Yohanes pasal 5 ayat 7, coba baca. Satu Yang mana sorry. ini? Pasal 5, iman mengalahkan dunia. Pasal 5 ayat 7. Sorry, oke, 7. Kesaksian tentang anak Allah. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Nah, Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi. nah, jadi disebutkan ada Bapa, ada Firman, ada Roh Kudus, dan ketiganya satu. Itulah konsep Tritunggal kan? Iya, betul. Jadi cuman ayat itu aja yang mengajarkan Trinitas atau Tritunggal. Iya. Nggak ada ayat lain yang mengajarkan Trinitas kecuali ini. Yang paling lengkap gitulah. Kalau Matius 28:19 menyebutkan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Betul. Tapi tidak disebut satu. Ya kan? Yang nyebut satu cuman ini. Nah, ini ada nih. Sama nggak dicek ayatnya? Bunyinya sama nggak? Coba bandingin. Ini sama itu tadi. Sebab Baca. ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Dan ada 3 yang memberikan kesaksian di bumi. Sama nggak main Sama. Ini punya Protestan, ini punya Katolik. Isinya sama kan? Sama. Karena yang ada 66 kitab di situ ya ada di sini gitu. Iya. Terus kenapa ini jadi banyak banget? Makanya baca nih yang di garis bawah. Yang di bawah. Hmm. Oke. Di dalam surga, di bumi, bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua dan tidak pula dalam terjemahan-terjemahan kuno, bahkan tidak dalam naskah-naskah paling baik dari Vulgata. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman salah satu naskah terjemah Latin yang kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Tidak asli kata lainnya apa? Palsu. Lu yang ngomong ya, bukan gua kan? Tidak asli kan palsu. Lah iya, lu yang ngomong palsu kan, bukan gua kan? Bener nggak mau. Lu udah baca sendiri, ada Bible yang bisa ngomong begini. Dan ini nggak cuma satu yang begini. Banyak belasan ayat-ayat yang tidak asli. Di dalam, jadi kalau di situ kan nggak ada catatan begini kan, ini ada catatan itu, makanya jauh lebih tebel. Sekarang gua tagih, kalau ada kitab yang dianggap kitab suci, ada ayat yang palsu, kitab suci bukan? Kalau ada yang palsu ya bukan kitab suci. Jadi, Palsu. jadi Bible ini yang kamu pahami. Kalau yang kau pahamin ya sama ini ya, ini kan Bible kan banyak macam nih. Ada Bible dari Kristen mana, ini Kristen Tahu, Katolik dan lain-lain gitu. Tapi kan. maksud saya gini, ini kan 66 buku dari Kejadian sampai Wahyu. Di Iya. sini juga sama, ada Kejadian, ada Wahyu sampai Wahyu, ada. Cuman yang 7 kitab di sini nggak masuk sini. Gitu. Isinya sama. Tadi udah buktiin sendiri kan, Iya. bunyinya sama. Jadi gimana ceritanya Angel mau menyandarkan keselamatan kalau menyandarkan keselamatannya dari ayat yang tidak asli, pakai pasti lagi. Baca lagi, pasti tidak asli. Tapi bukannya Al-Quran itu 80%-an kebanyakan ngikutin dari Alkitab ya. Gini. Karena kan Islam itu kan bukannya agama terakhir yang menyempurnakan katanya. Terus? Jadi kan banyak banget juga kan Al-Quran itu menceplak dari Alkitab. Menjiplak. Ya. Oke. Dan Sekarang gue durasi. peragain nih ya. Iya. Sekarang gue peragain nih. Ini orang Islam kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini gue peragain nih ya. Nih abang-abang dua nih. Saya tanya, di Quran ada nggak cerita Nabi Nuh mabok anggur telanjang? Ada nggak? Ada nggak? Dari Al-Quran jangan-jangan nggak tahu lagi. Hah? Nggak tahu. Nggak tahu atau nggak ada? Ini nggak tahu. Nggak tahu. Nggak baca Al-Quran anjir. Perasaan nggak ada. Masa pakai perasaan? Jangan pakai perasaan lah. Nggak ada. Yakin? Bener ya? Ada nggak cerita Nabi Harun bikin patung sapi berhala untuk disembah bangsa Israel? Di Quran? Nggak ada. Kalau di Quran bikin patung sapi siapa? Nggak tahu juga? Astagfirullahaladzim. Lama-lama login dan Asyhadu. Haleluya.
Hah? Nggak ada cerita Nabi Harun. Mana sih stop KTP Memang kan? nggak ada, tapi yang bikin siapa di Quran? Namanya Samiri namanya. Ya? Aja. Ya. Enggak, aku pernah dengar sebenarnya, cuman aku lupa. Makanya Ya. ngaji lagi Dua dah. ya, ini dua. Alif batas. Lanjut nih. Ada nggak di Quran cerita Nabi Nabi Lot menghamili 2 anak perempuannya? Enggak ada. Nggak ada. Ada nggak cerita di Quran Nabi Daud berzina sama Binor? Tahu Binor kan? Binor. Apa? Orang. Binorang. Ada nggak? Berzina loh. Enggak ada. Ada nggak cerita di Quran Nabi Sulaiman alaihissalam musyrik? Enggak ada. Ada nggak cerita di Quran Nabi Ayub alaihissalam nyalahin atau menghujat Allah? Enggak ada. Di sini semua ada nih. Hmm. Kalau di sini ada cerita Nabi begitu, di Quran nggak ada cerita Nabi begitu. Kira-kira apakah Quran jiplak ini? Kan 80% kok. Berarti 20%-nya nggak jiplak. 80%. Pernah ngitung emang 80%? Enggak sih, kata orang-orang. Kata orang. Ya, Gini, jadi saya jelasin. emang bener loh, bener. Saya jelasin gini. Quran ini kan sebagai kitab yang dianggap diturunkan paling akhir. Iya betul. Tetapi di dalam Quran membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya diberikan kepada Bani Israel. Taurat, Zabur, Injil. Tetapi yang kalau kita pelajarin, ini kapan disusun, siapa yang menulis, kira-kira pakai bahasa apa, tahun berapa dan segala macam, ternyata bisa dipastikan bahwa yang disebut Taurat, Zabur, Injil, yang disebut sama Quran nih, ini bukan Bible-nya Yahudi, bukan Bible-nya Kristen. Kenapa begitu? Karena ini tidak ditulis oleh Nabi Musa alaihissalam, tidak ditulis oleh Nabi Daud, tidak ditulis oleh Yesus yang ini. Jadi ini ditulis oleh kira-kira 40 orang dalam rentang waktu 1500 tahun. Jaraknya ini ke Nabi Musa aja 1000 tahun. Jaraknya ini ke Nabi Daud aja 500 tahun. Jaraknya ini dari Yesus sampai menjadi kitab komplit begini 400 tahun. Menurut ahli-ahli perjanjian baru sendiri, yang nulis 4 gospel, yang cerita Yesus, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ini bukan orang-orang yang saksi mata langsung. Juga bukan orang-orang yang mengenal saksi mata langsung. Jadi yang nulis itu orang-orang yang pendidikannya tinggi gitu. Murid-murid Yesus emang ada yang pendidikan tinggi? Kecuali Matius? Nelayan gitu loh. Nah, Yesus berbahasa apa? Yang Angel tahu? Bahasanya apa? Bahasa Roh Kudus? Bahasa Roh. Tahu Bahasa nggak apa? bahasa Roh? Tahu nggak? Tahu nggak bahasa Roh? Bahasa. Yang sandalawas itu. Iya. Iya lagi. Bener. Iya bahasa Roh kayak gitu. Tahu nggak Yesus ngomong kira-kira tuh ngomong bahasa apa? Bahasa Ibrani. Ibrani untuk ibadah. Bahasa sehari-harinya apa? Bahasa Aramaik. Aramaik. Betul, ramai. Oh, oke. Betul-betul aja deh. Ya emang bener. Aramaik. Ya. Kan nonton YouTube dapat orang itu. Kira-kira pernah nggak Yesus ngomong bahasa Yunani? Nggak tahu. Aku nggak tahu. Nggak akan pernah. Karena orang-orang Israel pada waktu itu memang sedang dijajah sama Yunani. Ya kalaupun bisa mungkin sepatah 2 kata-kata lah. Berarti bukan bahasa Inggris ya kok? Bukan lah, apalagi bahasa Inggris. Nggak, jujur aku nggak tahu. Oke, sekarang Yesus nggak ngomong bahasa Yunani. Murid-murid Yesus yang tidak berpendidikan juga nggak ngomong bahasa Yunani. Ini kok tiba-tiba kitabnya dalam bahasa Yunani gitu. Itu indikasi bahwa yang nulis itu bukan orang-orang yang kenal Yesus gitu. Bukan orang-orang yang pernah ngopi bareng Yesus. Ini gua ada bagian itu. Sejarah penyusunan Bible itu semuanya ada tuh. Tahun-tahunnya gitu. Semuanya ada. Ya, ini bukan gua ngada-ngada. Memang ada orang yang bikin itu. Dan itu bukan orang sembarangan gelarnya gitu. Ya. Nah, jadi kalau mau dibandingkan dengan Quran, Quran itu boleh dikatakan begini. Quran itu adalah yang disebut sebagai kitab yang membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, tapi bukan kitabnya Yahudi, bukan kitabnya Kristen. Satu. Yang kedua, Quran itu adalah fungsinya sebagai al-muhaimin, mengoreksi. Jadi kitab-kitab yang dulu sudah pernah diturunkan, ditulis sama orang-orang yang bukan pengikut nabi-nabinya, disalahpahami oleh pengikutnya, diluruskan, dikoreksi sama Quran. Kemudian baru dijelaskan oleh Quran. Sebutannya mubayyin. Contoh, Nabi Isa alaihissalam tidak dibunuh dan tidak disalib. Di sini kan sebutnya kan Yesus kan disalib gitu kan. Di Quran dibantah. Sebenarnya Yesus tuh nggak dibunuh, nggak disalib. Bahkan tadi yang gue tunjukin ada kitab yang hampir sejaman sama Yesus pun bilang yang disalib bukan Yesus gitu. Ya.
Jadi Benar. fungsinya Quran begitu. Quran memang menyebutkan kira-kira 24 nama nabi yang ada di Bible. Tetapi Quran itu atau istilahnya Allah SWT menggunakan nama-nama nabi yang ada di orang Israel ya, itu sebagai pengingat gitu. Pengingat. Ini dulu Nabi Musa begini, mengalami begini, Nabi Harun begini, mengalami begini. Itu adalah karena mereka apa? Tujuannya untuk mengingatkan kita yang sekarang. Tujuannya itu. Menggunakan 24 nama nabi itu bukan berarti nyontek dari situ gitu. Memang ada cerita-cerita yang sama, ya karena memang sumbernya juga sama. Nabi Musa juga pasti menerima Taurat juga pasti dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Ya, sumbernya sama. Cuman ketika menjadi kitab diselewengkan sama yang nulis, sama yang istilahnya yang sudah ribuan tahun sesudahnya. Orang kalau sudah ribuan tahun bagaimana ceritanya bisa dapat cerita yang pasti benar gitu. Quran dipercaya oleh orang Islam itu adalah murni firman Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena di dalam Quran itu banyak ayat-ayat yang berhubungan dengan sains, ilmu pengetahuan yang baru terbukti baru sekarang. Oke. Contoh, bukti. Di Quran disebutkan kami menurunkan besi kepada manusia untuk bermanfaat bagi manusia. Menurunkan itu dari atas ke bawah. Dari atas atau ke bawah. dari atas ke bawah. Dari mana kira-kira? Kalau bumi. Besi yang di bumi itu dari mana kalau dari atas? Dari benda-benda langit yang jatuh ke bumi ketika bumi baru terbentuk, baru tercipta. NASA juga berani bilang besi yang ada di bumi itu bukan berasal dari bumi. Nabi Muhammad SAW ngomong begitu dari mana kalau bukan dari yang menciptakan langit dan bumi? Itu baru salah satu dari 1000. Ada 1000 ayat dalam Quran yang membicarakan tentang ilmu pengetahuan. Terbukti baru sekarang, tapi baru 80%. Yang 20% belum terbukti benar, tapi juga belum terbukti salah. Dan insya Allah nanti terbukti benar kalau pakai ilmu probabilitas. Di Quran ada urutan-urutan penciptaan, urutan-urutan embrio kita sebagai manusia nih. Usia sekian minggu, ya cuma dari air mani yang hina gitu. Usia sekian minggu nanti jadi bentuk seperti lintah. Usia sekian minggu nanti baru dikasih roh. Usia sekian minggu nanti dibentuk seperti bayi dan sebagainya. Urutannya ada lengkap. Profesor Kit Elmore namanya. Itu dia menulis buku embrio tuh begini. Tapi dia bisa nulis buku dia karena dia pakai mikroskop. Nabi Muhammad SAW punya mikroskop nggak pada waktu itu? Enggak. Untuk mengucapkan ayat-ayat yang berurusan dengan embriologi. Nggak ada mikroskop sampai akhirnya Profesor Kit Elmore ke Arab Saudi bikin konferensi pers. Dia seorang Kristen Presbyterian berani ngomong bahwa Quran itu bukan karangan Muhammad. Pasti diturunkan dari Tuhan yang Maha Pencipta. Seorang profesor Kristen. Belum lagi nanti ada Profesor Maurice Bucaille yang meneliti mumi. Ternyata di Quran disebutkan bahwa jenazahnya mumi itu akan diselamatkan. Untuk apa? Untuk menjadi perhatian bagi seluruh manusia. Ternyata jenazah yang diperiksa oleh Profesor Maurice Bucaille yang dianggap sebagai jenazahnya Fir'aun pada saat itu, benar ternyata di seluruh jenazahnya itu banyak mengandung kandungan garam. Artinya mayat itu pernah kecebur di laut, matinya mati di laut. Gitu. Dari mana Nabi Muhammad SAW bisa ngomong begitu? Fir'aun diselamatkan dari jenazahnya untuk menjadi perhatian bagi seluruh manusia. Profesor Maurice Bucaille belajar Islam 2 tahun baru masuk Islam. Dan masih banyak yang lain. Gunung disebut pasak di Quran. Pasak bentuknya seperti apa? Seperti paku yang gede gitu kan. Ada badannya, ada kepalanya, ada badannya. Seorang profesor namanya Frank Press menulis buku judulnya The Earth, Bumi. Dia menyebut gunung sebagai stake atau peg. Stake itu atau peg itu ya pasak. Gitu. Ternyata gunung yang kita bisa lihat ke atas tinggi, ternyata badan gunungnya ke bawah jauh menghunjam ke bawah. Gunung Everest yang tingginya 8.800 meter, badannya sampai 125 km. Jadi memang benar-benar seperti pasak gitu. Dari mana Nabi Muhammad SAW bisa ngomong gunung seperti pasak? Pada zaman itu belum ada alat buat meriksa kandungan tanah. Dari mana? Kalau bukan dari yang menciptakan langit dan bumi dan gunung gitu loh. Ya. Itu maksudnya. Itu banyak banget, 1000 ayat itu ngomongin begituan gitu. Nah, yang ini
banyak terjadi kesalahan. Walaupun masih ada yang benar, tapi juga ada salahnya. Gitu. Jadi kita memandangnya, satu, ini bukan Taurat, Zabur, Injil yang disebut oleh Quran. Kedua, di dalam sini masih ada sisa-sisa kebenaran. Ya, ajarannya masih ada yang sama dengan Islam. Tetapi yang ada kebenaran itu sudah bercampur dengan kebatilan. Makanya kita nggak bisa ngikutin itu. Gitu. Itu penjelasan secara globalnya tuh begitu. Kalau mau bahas yang kecil-kecil, kontradiksi atau buat, tadi udah gue tunjukin, ya kan? Kontradiksi mungkin tadi belum ya. Ini gue tunjukin sedikit aja nih. Kabel casnya nggak? Bawa. Hah? Kabel cas. Mau ngecas? Nggak bawa. Nggak bawa. Ada di sini. Kamu tanya lah semuanya yang buat kamu tuh bingung di Islam. Kayak kenapa Islam tuh turunnya terlalu jauh. Coba di sini nih. 2 Tawarik 22 ayat 2, baca coba. Ahazia berumur 42 tahun pada waktu ia menjadi raja dan setahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Atalia, cucu Omri. Ingetin ya, ada Ahazia, ada 42 tahun, ada nama ibunya Atalia, ada cucu Omri gitu ya. Ingat ya, bandingin sama ini. Azalia berumur 20 tahun pada waktu menjadi raja dan selama setahun ia memerintah di Yerusalem, namun ibunya Atalia cucu Omri. Sama apa beda? Beda. Ini 42. Ini 22. 22. Lagi diskon apa gimana? Nggak tahu. Diskon matahari. Diskon awal tahun atau gimana? Sama-sama LAI. Diskon lebaran. Yang ini ada ayat yang pasti tidak asli. Yang ini ada yang beda-beda begitu. Kira-kira itu kitab suci atau bukan? Nah, kalau kita mau selamat sampai di akhirat, yang mana yang harus kita ikutin? Kitab yang ada kontradiksi sama ayat tidak aslinya, atau kitab yang terbukti gitu, sama sains, sama ajarannya. Lo mau nggak bacain gitu? Baca doang, nggak usah pakai bismillah. Baca ini pakai bismillah. Haleluya. Mau nggak bacain? Mana sini kok? Lucu nih, ini bagus nih. Lo dengerin aja ya. Baca-bacainnya. Tapi lo harus baca ya. Iya, baca beneran kok. Masa baca ini sih? Enggak cuman baca doang. Angel dengerin aja. Tuh yang warna kuning nih. Dan lak-lak. Baca yang bener dong. Gak mau bacanya. Ngeri. Disensor ya? Gue minta tolong banget deh. Emang mau ditayangin? Dan lak-lak dan kuntul sejenisnya. Dan meragai dan keluang. Sekarang yang ini warna kuning juga. Cuman baca doang. Betul kita apa? Sama LAI juga. Ini lebih jelas. Dan lak-lak dan sejenisnya. Corok ya. Iya. Dan Corok meragai dan keluang. Dia cuman baca doang loh. Ini diperjelas malah. Mau baca sendiri? Ini Alkitab apa? Mau baca sendiri? Ini Alkitab apa Iya, ya? nih depannya Ini nih. dipleset gitu. LAI 70 kan. Oh, tahun-tahunnya tuh kuning, beda-beda Pak. ya? Beda. Tahun-tahun semua beda ya? Ini tahun 58. Ini kuntul. Nah, Nah, coba kalau yang itu apa? Kalau yang ini? Astagfirullahaladzim. Kalau yang ini? Dan lakla dan kon. Gue makan gak mau lagi nyebutnya. Makan Batman. Itu juga Ini LAI. tahun berapa ya? Yang itu tahun 58. Nih, Sampai 98. Bahkan yang lebih lama lebih jelas kata-katanya. Yang diperbarui pada dipleset. tuh. LAI kan? Tahun 58. Ini tahun 70. Ini kok lebih kayak kuntul gitu. Ya memang ada burung kuntul. Memang ada kayak burung bango cuma lebih kecil gitu. Namanya burung kuntul. Gak mau ikut. Oke. Ya ini sih Itu cuma lagi bahas apa itu kuntul itu? Ampun jadi. burung-burung yang nggak boleh dimakan. Oh. Cuman gitu doang. Nah ini sih bukan kesalahan apa ya? Bukan kesalahan wahyu. Ini hanya
hanya gejala Perjalanan bahasa. bahasa. Oke, terus Ya nggak apa-apa, tapi yang inti sebenarnya ini. ya. Bagaimana Angel mau menyandarkan keselamatannya berdasarkan kitab yang ada ayat tidak asli, berdasarkan ayat yang ada kontradiksi, berdasarkan ayat yang ada kesalahan ilmiah, gitu. Gitu aja sih. Dan juga ajarannya bertolak belakang. Perjanjian lama dan perjanjian baru itu konsep ketuhanannya bertolak belakang. Gue bisa buktiin. Ya, nih. Buka sendiri. Bilangan 23 19. Ya, Bilangan enggak. Tadi nyari bilangan ke belakang-belakang, berarti enggak biasa buka Bible. kejadian keluaran imamat bilangan. Iya. Nah, Itu bilangan cuman berapa? 23 ayat 19. Bilangan 23 Jangan suka gua. 23 ayat 19. Yul, lapar Yul. Suruh gua. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Apa? Masakan ia berfirman dan Yang Tidak depan tadi makan. apa? Allah bukan bukanlah manusia. Allah bukanlah Manusia. ya, Allah bukan manusia dan anak manusia ya. Ya. Coba baca Al-Ikhlas ayat ketiga. Lam yalid walam yulad. Artinya apa? Allah tidak diperanakan, tidak memperanakan. Gak tahu ya. Ya. Benar kan?